Puji Tuhan, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan oleh kebaikan dan anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kita boleh berkumpul untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Berterima kasih kepada Gembala dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita semua buka dalam Mazmur pasal yang ke-37. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-4. Saya akan bacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi saya bacakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, puji Tuhan, malam hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya, yaitu jadikan Tuhan sebagai alasan kita tetap bersukacita. Nah, sukacita merupakan hal yang penting dalam hidup kita, di mana untuk membangun karakter yang kuat dan tangguh dalam hidup kita. Nah, sukacita juga adalah salah satu cara pola hidup yang sehat. Mengapa saya katakan demikian? Karena di dalam Amsal pasal 17 ayat ke-22, di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, orang yang mempunyai hati yang gembira pasti ada sukacita, dan orang yang bersukacita pasti mempunyai semangat untuk hidup. Amin. Nah, namanya manusia, kita tidak luput dari masalah, kita tidak luput dari persoalan hidup, kekecewaan, bahkan kita tidak luput dari kegagalan. Apalagi sekarang ini melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak baik. Nah, kita tidak bisa bohongi bahwa situasi atau keadaan yang kita hadapi saat ini itu akan mempengaruhi kondisi hati kita, bahkan akan menghilangkan sukacita kita. Nah, orang percaya tidak akan kehilangan sukacita di segala situasi dan keadaan hidupnya bila ia memiliki fondasi hidup yang kuat di dalam Tuhan. Nah, fondasi hidup orang percaya adalah Kristus dan firman-Nya. Di dalam Lukas 6 ayat 48, di sana dikatakan 48b, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, mari kita terus membangun fondasi hidup kita. Bagaimana caranya untuk kita membangun fondasi hidup kita yang kuat? Nah, dengan cara kita baca tiap hari firman Tuhan, serta kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap kebenaran firman Tuhan. Maka perbendarahan hati kita dan pikiran kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Orang yang selalu berpikir dan dalam hatinya selalu mengingat akan Tuhan dan mengingat akan segala kebaikan dan kasih Tuhan, ia akan tetap bisa bersukacita walau dalam keadaan dan kondisi apapun. Dalam Yohanes yang ke-15, Yohanes 15 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, itu kita sebagai orang percaya, ketika kita mempunyai pikiran dan hati yang tertuju kepada Tuhan, maka setiap keadaan dan situasi yang kita hadapi, yang kita alami, itu tidak akan mengurangi atau mematikan sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Seringkali kita
kita tidak memperoleh sukacita karena kita terlalu menjadikan segala keinginan dan kesenangan duniawi itu menjadi prioritas kita, sehingga itu menjadi penghalang bagi kita untuk memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Nah, apa bedanya sukacita yang berasal dari Tuhan atau sukacita ketika kita berada di dalam Tuhan dengan sukacita yang dunia bisa berikan? Nah, kalau sukacita di dalam Tuhan, sukacita yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu sifatnya kekal. Tetapi kalau sukacita yang dunia berikan dalam kehidupan kita, itu hanyalah kesenangan sementara. Itu hanyalah bersifat fana. Nah, jadi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita selalu tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa apapun keadaan yang kita alami, apapun kondisi, situasi yang sedang kita hadapi, kita harus selalu bersyukur dan jadikan Tuhan sebagai alasan kita bersukacita. Sehingga masalah apapun yang menimpa kita itu tidak akan mempengaruhi iman kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, masalah sebesar apapun, tadi saya katakan bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita untuk bersukacita setiap harinya, maka masalah apapun yang datang ke dalam hidup kita, yang menimpa kita, iman kita tidak akan goyah karena kita tahu kedahsyatan kuasa Tuhan itu tidak sebanding dengan apapun yang sedang kita alami saat ini. Nah, jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita karena kita punya Tuhan yang penuh dengan kepedulian dan belas kasihan. Bahkan Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita ketika meskipun tiada jalan, membuat yang tidak mungkin menurut manusia, Tuhan akan buat berhasil. Karena bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, mari kita fokuskan hidup kita lebih lagi mengenal akan Tuhan, karena kalau kita lebih mengenal akan Tuhan, kita semakin hari semakin mengenal Tuhan, maka apapun yang kita hadapi, persoalan, pergumulan, situasi, keadaan apapun yang kita hadapi, itu tidak akan merenggut sukacita kita karena kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, tadi saya katakan bahwa kesenangan duniawi itu hanya sementara. Kekayaan, kehormatan kita di dunia, orang-orang dapat menghargai kita. Apapun yang kita miliki di dunia itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di surga bersama Tuhan yang kekal. Jadi kita harus hidup lebih bersyukur tentang apa yang kita punya, sehingga kita menjadikan Tuhan sebagai alasan kita untuk tetap bersukacita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap bersukacita, kita tetap memuji, menyembah akan Tuhan. Karena dalam kita memuji, menyembah akan Tuhan, yang kita rasakan mungkin saat kita merasa sedih, kita merasa bimbang dalam hidup, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan begitu juga kalau kita dalam kehidupan kita, mungkin hari-hari ini kita sedang ketakutan dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini, di negara kita, pandemi yang ada. Tetapi kalau kita yakin dan kita percaya, kita benar-benar mengenal akan Tuhan, kita lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi akan apapun yang menimpa kita, karena kita tahu alasan kita hidup itu semua hanya karena kemurahan Tuhan, dan
kita jadikan Tuhan sebagai alasan kita untuk tetap bersuka cita. Nah, puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, mari kita tetap terus maju dalam Tuhan dan jadikanlah sukacita itu menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, kiranya kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini